di dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyabeliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna allaha sami'un alim. Artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba perhatikan ayat ini. Seolah-olah ayat ini diperuntukkan hanya bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja. Muhammad, bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, akan tetapi akulah yang membunuh. Jadi ayat-ayat ini bila dikembangkan, bila diluaskan, akan menjadi Muhammad, bukan kamu yang hidup, akulah yang hidup. Muhammad, bukan kamu yang duduk, akulah yang duduk. Muhammad, bukan kamu yang berdiri, akulah yang berdiri. Muhammad, bukan kamu yang makan, akulah yang memakankan. Muhammad, bukan kamu yang minum, akulah yang meminumkan. Karena dirimu, wahai Muhammad, butuh akan asupan-asupan makanan dan minum, dan aku tidak membutuhkan segala sesuatu, akan tetapi segala sesuatu membutuhkanku. Jadi Allah tidak butuh makan dan minum, akan tetapi Muhammadnya lah, akan tetapi kitalah yang butuh makan dan minum. Lalu dimakankanlah kita, diminumkanlah kita, dicukupilah kita, dipeliharalah kita, agar tetap lestari di dalam pagelaran alam semesta ini. Dan jadi bila diluaskan, Muhammad, bukan kamu yang bekerja, aku yang bekerja. Muhammad, bukan kamu yang naik motor, akulah yang naik motor. Muhammad, bukan kamu yang memasak, akulah yang memasak. Muhammad, bukan kamu yang melihat, akulah yang melihat. Muhammad, bukan kamu yang mendengar, akulah yang mendengar. Muhammad, bukan kamu yang berilmu, akulah yang berilmu. Muhammad, bukan kamu yang bercakap-cakap, akulah yang bercakap-cakap. Muhammad, bukan kamu yang kaya, akulah yang kaya. Dan sebagainya. Bila ayat ini diluaskan, dikembangkan, maka nyatalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Itulah keadaan hati, itulah kesadaran jiwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi hati dan kondisinya seperti demikian di dalam bertuhan. Jadi selalu hati mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri Muhammadnya di hatinya. Hati selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri Muhammadnya di hatinya. Sehingga itulah yang dimaksud iman, itulah yang dimaksud Islam, dan itulah yang dimaksud ihsan. Akan tetapi selama ini coba kita tengok kondisi hati kita selama ini di dalam bertuhan. Sekali lagi coba tengok hati kita selama ini di dalam kita beragama dan bertuhan, dan dikala kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita selama ini. Perhatikanlah hati kita. Selama ini seolah-olah kitalah yang menjadi penguasanya hati. Seolah-olah selama ini kitalah yang menjadi rajanya hati. Dan seolah-olah kitalah selama ini yang menjadi penguasanya hati. Jadi kira-kira pas apa tidak dengan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini secara hati, ini secara hakikatnya, karena dasar agama adalah awwaluddin ma'rifatullah, harus mengenal Allah dulu baru bisa berislam. Jika tanpa mengenal Allah dulu, tanpa iman dulu, tanpa tauhid dulu, maka keislaman hanyalah tersesat. Akan tersesat jauh jalannya di dalam syariat-syariat kemanusiaan kita selama ini, tanpa bertuhan, tanpa mengikuti jejak-jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batiniyahnya. Maka dari itu sadarilah wahai sahabat-sahabatku tercinta, dimanapun kita berada, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri, sadarilah kita semua bahwa selama ini kedudukan kita, posisi kita bukan sebagai Muhammad Rasulullah. Kedudukan kita selama ini seolah-olah merajai, mentuhani, menghidupi hidup dan badan kita sendiri daripada bertuhankan Allah selama ini. Jadi selama ini kita bukan utusan Allah. Sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita dituntut untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi selama ini hati kita jauh menyimpang dari contoh yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf yang saya sebutkan tadi utusan. Jadi kalau utusan secara lahiriah, utusan secara syariatnya tetaplah
para nabi, para rasul, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.